Shalom, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah pada minggu ke-13 setelah Trinitatis pada hari ini dengan tema melayani dengan kasih. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan kita saat teduh. Amin. Sebagai pujian pembukaan ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami,
yang melepaskan kami dari genggaman iblis. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu, agar kami dikuatkan pada waktu menghadapi bahaya dan penderitaan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, dan terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, agar kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 sampai ayat 2, firman Allah jayalah. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-13 setelah Trinitatis pada hari ini yang tertulis dalam 2 Tawarik pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Seperti biasa kita membaca secara bergantian, dan ayat yang terakhir ayat 8 kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan Allah. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang didirikannya, makanan yang dijadinya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya yang melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang bisa disembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Ayat 8 kita baca bersama. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 172
ayat 1 di heningnya malam ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa, mohon pengampunan dosa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami
dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu, karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami, dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia. Di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1 sampai ayat 2, Sabdamu Abadi. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 tambah ayat 3, Datanglah ya sumber rahmat. Marilah kita bersaksi
mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut Sabda Tuhan, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 2 sampai ayat 3, apalah arti ibadahmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini
tertulis di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita semua, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sampai di situ pembacaan teks firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada kita, melayani dengan kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di suatu ketika ada perjalanan retreat atau ibadah di outdoor yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sebuah gereja, dan perjalanan ini dipimpin oleh seorang pendeta. Kemudian seperti biasanya sebelum mereka menikmati liburan, mereka mengadakan ibadah PA. Lalu dalam ibadah PA itu, topik ataupun pembahasan di dalam diskusi yang akan mereka lakukan adalah pertanyaan apa yang mereka pahami tentang kasih. Kemudian pendeta membuka diskusi, lalu mereka satu persatu menjawab dengan lantang, dengan yakin, dan dengan menakjubkan apa yang mereka pahami tentang kasih. Ada yang mengatakan kasih itu harus begini, kasih itu harus mau melakukan apa yang tidak dia kehendaki dan lain sebagainya. Dari begitu banyak pemuda-pemudi yang mengikuti ibadah PA itu, ada satu orang pemuda yang tidak memberikan jawaban di dalam diskusi itu. Dia hanya diam. Ketika mereka sedang melanjutkan ibadah mereka, tiba-tiba ada seorang anak yang hampir tenggelam di tepian pantai itu. Lalu mereka dengan khawatir berteriak dan meminta tolong agar kiranya ada yang menolong anak itu. Namun tanpa diduga, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, salah seorang dari anggota pemuda-pemudi itu berlari dan menyelamatkan anak itu dari bahaya yang mencekam.
Siapakah dia? Ternyata yang menyelamatkan itu adalah yang tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan pendeta itu. Lalu kalau kita melihat dari cerita singkat itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah itu kasih? Ternyata kasih tidak hanya sekedar tutur kata yang begitu indah, tetapi kasih itu kepada tindak nyata dan pengorbanan yang mau kita berikan. Mari kita melihat apa yang terjadi di jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang mapan, jemaat yang kaya, jemaat yang mampu dan bisa dipercayai dalam hal materi. Tetapi ketika Paulus mendengar kabar bahwa jemaat Yerusalem mengalami penderitaan, mengalami kelaparan karena mereka mempertahankan iman mereka dan mereka harus diusir dari tengah-tengah tempat mereka, harus bersembunyi di bawah gua dan kedalaman tanah yang tak terhitung dalamnya. Tetapi Paulus menyuarakan ini kepada jemaat Korintus, yang dimana Paulus sendiri pun sudah berpengaruh dalam perkembangan dan kemapanan yang diraih oleh jemaat Korintus ini. Dia meminta pertolongan agar kiranya jemaat Korintus bersedia memberikan bantuan kepada jemaat Yerusalem. Tetapi ketika Paulus meminta bantuan, mereka mengatakan kami akan mengumpulkan dana. Tetapi pengumpulan dana itu tak kunjung usai dan tak kunjung diberikan. Lalu kita melihat siapa yang pada akhirnya memberikan dan keterbukaan hati yang terjadi untuk memberikan pertolongan adalah jemaat-jemaat di Makedonia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mendengar kata-kata yang mengatakan seperti ini. Hanya orang yang pernah mengalami patah hatilah yang bisa memberikan semangat kepada orang yang sedang patah hati. Hanya orang yang pernah atau dalam merasakan kesusahanlah dia mampu memberikan pertolongan. Ternyata ketika saya renungkan firman Tuhan ini dalam mempersiapkan khotbah, ternyata itu bukan hanya kata-kata yang dikeluarkan begitu saja. Kalau kita melihat jemaat-jemaat di Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin. Tetapi di dalam kemiskinan mereka, di dalam penderitaan yang sedang mereka rasakan, mereka melihat ada orang lain juga yang merasakan penderitaan, bahkan kelaparan, yaitu jemaat-jemaat Yerusalem. Lalu mereka menyadari, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ternyata kasih karunia Allah yang telah mereka peroleh itu menggerakkan hati mereka dan membuat adanya kerelaan hati untuk membantu di dalam keterbatasan mereka. Kalau orang kaya membantu orang miskin itu hal biasa. Bahkan saya berani mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab orang kaya dalam membantu orang miskin. Tetapi bagaimana jika orang miskin dia tergerak untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang miskin juga? Inilah hal yang luar biasa. Ternyata kasih itu, pelayanan itu mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat memberi, bertolong-tolongan, berkorban itu tidak mengenal batas.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Bunda Teresia mengatakan segala sesuatu yang kita miliki kalau itu tidak berdampak berarti itu menjadi sia-sia. Saya mau katakan seperti ini. Di sini kan banyak anak kuliah. Banyak yang sedang menempuh pendidikan ataupun yang sedang bekerja, berjuang hidup di tanah perantauan. Saya mau katakan ketika saudara-saudari terpanggil untuk mengikuti ibadah ataupun plusnya menjadi bagian di tengah-tengah ibadah ini, itu salah satu merupakan pelayanan. Jadi jangan buat konsep kalau melayani itu saya harus jadi pemain musik, saya harus jadi song leader, saya harus membereskan bangku gereja. Tidak. Kalau semua bertugas lalu tidak ada yang dilayani, maka tidak akan ada peribadahan. Maka menjadi jemaat yang rajin, menjadi jemaat yang setia dalam mengikuti peribadahan itu juga menjadi bagian dari pelayanan. Maka jangan kunci pemikiran kita, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dengan konsep pemikiran bahwa pelayanan itu harus seperti ini, harus seperti ini. Bahwa kasih itu harus selalu bersifat materi, tidak. Kalau kita tadi membaca juga di dalam hati kita, terus berapalah yang bisa diberikan jemaat-jemaat Makedonia kalau secara latar belakang mereka adalah yang sangat miskin. Tetapi apa yang dikatakan Paulus? Bahkan mereka memberi dari apa yang melampaui dari apa yang diminta dan dipikirkan. Terkadang kan kita membatasi pemikiran kita. Saya cuma punya segini. Kalau saya beri pun tidak berpengaruh. Tetapi saya mau katakan hal sekecil apapun, jika itu kita berikan dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati, orang lain akan merasakan itu dan mensyukuri itu sebagai pertolongan. Maka mari kita belajar dari jemaat-jemaat Makedonia. Jangan engkau pelit di dalam kekayaanmu. Jika Tuhan memberikan kelimpahan kepadamu, maka engkau harus memaknai kelimpahan itu dengan rasa syukur yang amat dalam, membantu, bertolong-tolongan selalu dengan sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tertulis di dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasih kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Maka hidup ini singkat. Kalau ada manusia yang tahu usianya sampai kapan, saya rasa hidup ini tidak menjadi nikmat. Justru karena ketidaktahuan kita hidup sampai kapan, banyaklah berbuat baik. Banyaklah menaruh belas kasih. Banyaklah melakukan pelayanan dengan kasih di dalam kehidupan kita. Jangan ada alasan, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak cukup. Kalau kita melihat orang miskin saja mampu memberi, betapa malunya kita, orang yang berkecukupan, bahkan berkelebihan, yang tidak tergerak hatinya ingin memberi. Tapi kita juga jangan keliru Bapak Ibu dengan teologi sukses yang mengatakan banyaklah memberi maka engkau akan banyak mendapat. Kita bukan sedang berinvestasi atau menanam saham terkait pemberian-pemberian kita. Tetapi pemberian yang kita lakukan itu didasarkan dengan kemauan hati, kerelaan hati,
karena belas kasihan, dan terutama kita merasakan penyertaan dan anugerah Allah yang sudah lebih dahulu kita dapatkan. Jadi jangan tertipu. Jangan bilang saya mau berbuat baik, saya mau menolong orang supaya saya dapat banyak berkat, supaya saya dapat 2 kali lipat. Jangan tertipu dengan ajaran-ajaran. Tetapi landaskanlah perbuatan baik itu karena kemauan kita, karena kita merasa bahwa hidup ini adalah perjalanan pelayanan. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, belajar dari cerita di awal khotbah tadi, mari kita seperti pemuda itu yang tidak banyak berbicara, tetapi langsung melakukan pengorbanan yang luar biasa. Begitulah kiranya kepada saudara-saudari yang dalam perkuliahan, dalam dunia pekerjaan, ikutlah ambil bagian dalam pelayanan dimanapun kalian, baik di tengah-tengah gereja, baik di tengah-tengah kampus atau dimanapun. Saya rasa ini banyak anak kos ya, anak kos ini banyak ini kurasa. Nah, kalau anak kos itu tunjukkanlah kasih itu, berbelas kasih itu dengan hal kecil. Kalau kita masak teri sambal, ya bagilah sedikit sama sebelah kamar kita. Saya rasa itu tidak masalah dan saya rasa tidak rugi. Jangan pernah berpikir berbagi itu rugi, tetapi berbagi itu berarti kita sedang memperlihatkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat dan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengar firman sebagai kabar sukacita dan juga pedoman di dalam kehidupan kami. Kuatkanlah hati kami Tuhan untuk tidak tergoda akan dunia ini. Ketidakmautahuan kami, ketidakpedulian itu bisa menghambat pelayanan kasih di dalam kehidupan kami. Bukan dari seberapa banyak yang kami beri, tetapi dengan adanya kemauan dan kerelaan hati dalam memberi, itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat di dalam kehidupan kami. Maka berilah kami kekuatan dan pertolongan agar kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami bisa menghidupi ini di dalam keseharian kami. Bapa yang baik, secara khusus kami juga mendoakan kepada saudara-saudari kami yang dalam pendidikan, yang di dalam pekerjaan, ada cita-cita yang hendak mereka capai dalam perjalanan kehidupan mereka. Terlebih mereka yang harus merantau, meninggalkan kampung halaman mereka, datang ke kota Medan ini Tuhan, untuk berjuang di dalam kehidupan mereka. Sertai dan berikanlah mereka semangat, sukacita dalam menjalani kehidupan mereka, serta segala kesesakan-kesesakan dan kesusahan-kesusahan yang hadir di dalam perjalanan kehidupan mereka tidak menjatuhkan semangat mereka, melainkan mereka semakin dekat, semakin berserah kepada Tuhan, dan selalu memiliki kerinduan datang ke rumah Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah di tengah-tengah gereja ini. Bapa yang baik, kami datang ke rumah-Mu ini bukan karena hebat kami, tetapi karena kami merasakan karya keselamatan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami penyertaan Tuhan yang memberikan kami kesehatan,
memperkenankan kami melangkahkan kaki kami hadir di tengah-tengah gereja ini dalam ibadah kami. Bapa yang baik, Kau sertailah hidup kami senantiasa. Begitu juga kami mendoakan gerejamu ini GKPI Pamen. Engkau berikanlah kesatuan hati dan kerendahan hati, agar di kedepan harinya Tuhan, gerejamu ini semakin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui para pelayan dan melalui pelayanan-pelayanan yang disediakan. Di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami senantiasa bersandar padamu. Untuk itu sertailah kami di setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh dan hidup di dalam dosa. Biarlah kami senantiasa diberikan kekuatan oleh Roh Kudus-Mu, agar kami terbimbing dan terpelihara di dalam kehidupan yang benar dan terarah. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kami, serta kami juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini bagi sesama kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali puji nama Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita mengumpulkan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.